untuk saya bisa berjihad. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak mendapati tunggangan bagimu. Itu Rasulullah tidak punya. Rasulullah tidak punya. Maka berkata seorang, ana adulluhu ala man yahmiluh. Ya. Kata dia, ya Rasulullah, saya tunjukkan dia kepada orang yang bisa beri bantuan kepada orang ini. Akhirnya ada orang yang punya tunggangan lebih diberikan kepada orang ini. Rasulullah kemudian mengomentari, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, bagi dia itu seperti pahala orang yang melakukan. Baik. Jadi taruhlah si A datang kepada Nabi minta bantuan tunggangan. Ternyata Nabi tidak punya. Maka datang si B, dia bilang, ya Rasulullah, saya tahu orang yang bisa, si C bisa beri tunggangan buat si A. Maka akhirnya dia ngomong kepada si C akhirnya kasih tunggangan kepada si A. Yang dapat pahala bukan cuma si C saja, si B juga, karena B yang menunjukkan kepada si C. Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang melakukannya. Jadi bukan dia yang kasih bantuan tunggangan, bukan dia yang keluarkan materi, dia cuma ngomong. Itu namanya syafaat. Nah, dia cuma ngomong, dia juga dapat pahala. Ya. Maka seorang kalau mampu memberi syafaat kebaikan, ngomongin, ya, maka lakukan. Tidak ada ruginya, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man yashfa' syafa'atan hasanah. Tapi tadi saya selalu ingatkan, harus verifikasi, tidak sembarang. Karena zaman sekarang banyak penipuan, ya, uang umat dibohongin, ya, dan macam-macam, ya. Maka harus verifikasi, kemudian harus selektif siapa yang berhak diberi syafaat dan siapa yang tidak bisa diberi syafaat. Oleh karenanya ketika memberi syafaat, maka harus tahu betul, jangan sampai kita beri syafaat dengan kebohongan, ya. Yang bilang saya tahu orang ini begini, tolong bantu. Ternyata tidak demikian, hati-hati. Seorang kalau beri syafaat harus jujur, tahu betul siapa yang diberi syafaat, ya, sehingga bermanfaat. Adapun kalau dia asal ngomong tidak tahu tentang siapa yang diberi syafaat, maka khawatir terjerumus dalam dosa. Kemudian Allah berfirman setelahnya, "Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Dan siapa yang beri syafaat keburukan, bagi dia dosanya juga, ya. Kiflun, ya, bagi dia dosa. Kiflun dapat maknanya macam-macam, ya. Di sini Al-Imam Bukhari berkata, kiflun nasib, yaitu bagian. Qala Abu Musa kiflaini ajraini bil habasyiyah, ya. Abu Musa al-Asy'ari tahu bahasa Habasyah. Kalau kiflain dalam bahasa Habasyi, itu bahasa Ethiopia, maknanya ajrain. Seperti dalam surat Al-Hadid, ya, Allah mengatakan, ya alladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah dan berimanlah kepada Rasulullah, Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, maka Allah akan berikan dua bagian rahmatnya. Di sini diartikan oleh Musa al-Asy'ari itu dua pahala. Kiflain maknanya dua pahala. Jadi di sini bahasa Arab mirip dengan bahasa Ethiopia. Kifl terkadang maknanya adalah ganjaran atau pahala, sebagaimana dalam bahasa Habasyah maknanya juga ganjaran, ya, kifl. Oleh karenanya kifl dalam bahasa Arab bisa arti secara umum adalah bagian. Kata man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang beri syafaat buruk, bagi dia kifl. Kifl maksudnya bagian. Nah, bagian ini bisa maknanya dosa, bisa maknanya pahala. Maknanya pahala seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah berikan dua ganjaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tafsir Abu Musa al-Asy'ari, mirip seperti bahasa Al-Habasyiyah. Dan terkadang kifl bagian maksudnya dosa. Ya, seperti dalam ayat ini, man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang beri syafaat buruk, bagi dia dosanya. Dosa juga, dapat dosanya. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, lam tuqtal nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sannal qatl. Tidak ada seorang pun terbunuh
dengan kezaliman, kecuali anak Adam yang pertama juga, yaitu Qabil, akan mendapatkan kifl, yaitu dosa dari pembunuhan tersebut. Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Di sini kifl maknanya dosa. Jadi secara umum kifl maknanya bagian, bisa maknanya pahala dalam surat Al-Hadid dan bisa maknanya dosa seperti dalam surat An-Nisa. Maka di sini Allah menjelaskan ada juga model syafaat yang merupakan dosa, ngomongin dalam keburukan. Ya. Misalnya mengambil hak orang lain, tidak berhak kita kasihkan hak, menggeser hak orang lain. Ya. Menggeser hak orang lain. Ya. Dia harusnya bukan dia yang bekerja, ada yang bekerja yang lain. Ya. Kemudian ditolak. Ya. Sebenarnya ada kisah ya. Ini saya kenal seorang kawan, dia dari sebuah negara. Ketika itu daftar untuk masuk S2. Masuk S2 di Madinah di kuliah hadis ya. Dia masuk, kemudian kebetulan bapaknya punya kenalan dengan amir, dengan umara, minta syafaat agar dia diterima. Maka akhirnya amir tersebut memberi perintah kepada syafaat kepada para dosen untuk menerima orang ini. Namun ketika ujian, ketika itu zaman saya dulu, kalau diterima, misalnya S2 diterima cuma 10 orang, atau 8 orang, atau 7 orang, maka satu negara cuma boleh 1 orang, tidak boleh dalam satu negara 2 orang. Jadi kalau dari Indonesia satu ya satu aja, nggak boleh dua-dua diterima dalam satu kisam, dalam satu jurusan. Kawan kita ini, dia di satu negara, dan dia dengan temannya, sama-sama ujian, dan ternyata temannya nilainya lebih tinggi daripada dia. Tapi temannya tidak punya kenalan. Dia punya kenalan. Bapaknya punya kenalan dengan pejabat, dengan amir. Akhirnya datang pangeran memberi perintah agar teman kawan kita itu diterima. Dipanggillah kawan kita itu oleh para dosen. Dia bilang, "Ya akhi, ini kita harus jalankan perintah datang dari gubernur, engkau harus diterima S2. Ya, tapi kalau kau diterima, temanmu yang punya nilai lebih tinggi akan ditolak. Bagaimana?" Akhirnya kawan kita mengatakan, "Tidak, biar aja dia diterima." Subhanallah, biar aja dia yang diterima. Ya. Padahal amir punya hak untuk, karena sekolah juga punya dia, mau terima ini, mau terima itu. Tapi teman ini akhirnya dia bilang, "Enggak, saya nggak bisa terima, biar teman saya diterima." Jadi jangan sampai ada syafaat ya, yang kita kalau beri syafaat jangan sampai kita menggeser hak orang lain. Ya. Jangan sampai kita menggeser hak orang lain, menjatuhkan hak orang lain, maka waspada ya. Maka waspada seorang ketika memberi syafaat harus ingat verifikasi, tahu kondisi. Ya, jangan sampai dia ketika memberi syafaat akhirnya menzalimi orang lain. Maka itu syafaat yang buruk. Atau dia syafaat maksiat, syafaat untuk dia ngomongin untuk bantu korupsi, dia ngomongin untuk bantu berzina, dia ngomongin untuk bantu memberi jalan untuk narkoba, memberi jalan untuk mencuri. Ini semua syafaat keburukan. Siapa yang tidak membantu secara fisik, tidak membantu secara materi, cuma ngomong aja, maka dia juga mendapatkan dosa karena telah memberi syafaat dalam keburukan. Man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflu minha. Siapa yang memberi syafaat keburukan, maka dia mendapatkan dosa darinya, ya, ikut bagian mendapatkan dosa. Tapi di sini ada perkara yang saya ingin sampaikan tentang keutamaan memberi syafaat, sudah kita sebutkan tadi ya. Rasulullah bersabda, "Ishfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Apakah syafaatnya berhasil atau tidak berhasil? Maka tetap dapat pahala. Ya. Kemudian di antara adab dalam beri syafaat, maka harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu. Jangan kita beri syafaat kemudian kita ungkit-ungkit. Saya yang kasih syafaat sama dia, saya ngomongin tidak boleh, itu namanya al-man ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan al-man, menyebut-nyebut ya, wal adza, dan mengganggunya ya, menyakitinya. Jangan nyebut-nyebut, saya dulu yang bantu dia, saya yang ini, akhirnya menyakiti orang tersebut. Maka ini bisa gugur semua bantuan kita, baik bantuan secara materi maupun bantuan secara syafaat. Ya, makanya tidak boleh. Jadi harus ikhlas. Ketika kita beri syafaat harus ikhlas. Dan inilah syiarnya orang-orang beriman dalam surat Al-Insan ayat 9 sampai 12 kita bacakan. Allah berfirman tentang orang beriman penghuni surga, mereka berkata, "Innama," kata Allah, "yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira."
Ya, ayat sebelumnya ayat 8 mungkin ya. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka orang-orang penghuni surga itu memberi makanan, mereka mensedekahkan makanan yang mereka sukai. Mereka suka makanan tersebut dan mereka berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tawanan. Kemudian mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami beri makanan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak butuh balasan maupun terima kasih. Tapi kami melakukannya kenapa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami khawatir dari Rabb kami pada hari yang dahsyat, hari kiamat kelak yang banyak orang bermuka masam. Ya, hari yang mengerikan. Jadi mereka melakukan sedekah karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada orang lain memberi syafaat. Memberi syafaat. Maka seorang ketika memberi syafaat kepada orang lain jangan riya. Jangan riya. Saya yang beri syafaat, itu namanya riya. Saya yang beri syafaat. Karena syafaat adalah ibadah. Tidak perlu cita-cita sama orang lain. Saya yang bantu dia, itu namanya riya. Ya, saya bantu dia, saya yang bikin dia berhasil. Bukankah itu syafaat bentuk daripada membantu? Bantu bisa dengan sedekah. Kita sebut-sebut sedekah, kita riya. Kita bantu orang lain, kita riya. Di antara bentuk bantuan kita memberi syafaat. Saya yang ngomongin, saya yang sampaikan. Maka ini riya, tidak boleh. Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh pujian dari mereka, tidak butuh pujian dari manusia. Ya, kemudian kita tidak butuh juga balasan duniawi ya. Maka jangan sampai riya. Apa kata Allah? Ana aghna syuraka an syirik man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Siapa yang beramal saleh, melakukan suatu amalan, kemudian dia mengambil sekutu selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka jika kita sudah bantu orang, enggak usah ngomong-ngomong. Kadang kita riya, kadang kita ujub, bangga. Lihat, kalau saya yang ngomong didengar, kalau saya yang bicara kan gara-gara saya. Itu terkumpul pada diri kita riya dan ujub. Ya, kita merasa kita hebat, omongan kita diterima. Maka enggak usah. Ya, kita kalau sudah bantu orang diam aja. Bantu pakai duit aja diam, apalagi cuma ngomongin, diam aja lah. Enggak usah pamer-pamer, apalagi merasa hebat, merasa sombong. Ini yang pertama, jadi jangan riya. Yang kedua, jangan mencari ganjaran ya. Jangan mencari ganjaran di balik syafaat tersebut ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, saya bacakan ya. Dari Abu Umamah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu 'alaiha hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Siapa yang memberi syafaat untuk saudaranya, dia ngomongin, terus dia dapat orang yang dibantu tadi kasih hadiah. Kemudian dia ambil hadiah tersebut, maka dia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu riba. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Di antara yang menghasankan Syekh Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya para ulama mengambil dari hadis ini. Bayangkan, jadi hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syafa'a li akhihi syafa'atan. Siapa yang membantu saudaranya yang beri syafaat, itu ngomongin dengan satu syafaat, satu omongan untuk membantu dia. Fa ahda lahu hadiyatan. Kemudian setelah berhasil, orang ini kasih hadiah kepada dia karena dia bantu ngomongin. Faqabilaha, kemudian dia terima hadiah tersebut, faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Maka dia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba. Tapi kenapa? Karena Allah tidak ingin ketika kau bantu orang kau menerima upah. Ini mirip seperti kita bantu orang dengan memberi hutangan. Memberi bantuan, makanya kan bermuamalah uang ada dua model. Ada bermuamalah karena cari untung jual beli, oke. Silakan kau bebas. Ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau kau jual beli maka bebas cari untung, bebas. Yang penting tidak menzalimi orang lain, silakan. Ada muamalah model 2, muamalah membantu. Membantu itu beri bantuan seperti bantuan hutang, maka tidak boleh kau mengambil untung di balik bantuan memberi hutang tersebut. Karena ini muamalah berbeda dengan muamalah pertama. Kalau muamalah pertama jual beli mencari duit, muamalah kedua muamalah untuk beri bantuan. Seorang mukmin bantu mukmin yang lain. Dan ini ibadah yang sangat agung, memberi bantuan pinjaman. Nah, ketika kau rusak ibadah tersebut dengan mengambil untung, maka Allah sangat murka, maka Allah ini riba, menyatakan perang ya. Dari Allah menyatakan perang dengan orang yang melakukan demikian karena dia telah merusak kemurnian ibadah yang agung membantu orang lain.
Maka kalau seorang beri hutangan, ya, ambil keuntungan, maka dia telah terjerumus dalam riba. Sebenarnya kaidah mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Siapa yang bantuan yang mendatangkan kemanfaatan maka itu riba. Dia bantu orang, memberi bantuan, pinjaman, kemudian ada keuntungan baik materi maupun non materi, maka itu riba. Karena Allah ingin menjaga kemurnian amal soleh ini, membantu orang itu dijaga, jangan dirusak ya dengan mencari keuntungan di balik bantuan tersebut. Nah, di antara bentuk bantuan yang dilarang untuk mencari keuntungan di balik itu adalah memberi syafaat. Memberi syafaat. Kita cuma ngomong, tolong ini ada anak, misalnya ada anak daftar ke sekolah, kita tahu anak ini baik, tolong anak ini Masya Allah dari kampung, dia ingin daftar, susah, nggak diterima-terima, bisa nggak diterima? Tapi diterima, setelah diterima dia kasih kita hadiah, maka jangan. Karena tidak ada sesuatu yang kita lakukan buat dia, tidak ada uang yang kita keluarkan. Beda kalau kita ngurusin, kita bayar pakai uang, pergi ke sana ngomongin, kita boleh minta ganti, tidak apa-apa. Karena ada sesuatu yang kita keluarkan. Ini cuma telepon, cuma WA. Terus kita dikasih hadiah, kita nggak boleh terima. Karena kalau kita terima, maka kata Nabi, faqad ata baban aziman min abwabir riba, maka dia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba. Baik, jadi ikhwan, dan ini juga di antara tafsir ya, yang semakna hadis ini adalah tentang orang Yahudi. Firman Allah tentang orang Yahudi sifatnya akaluna lisuhad, mereka makan dari hasil yang haram. Di antaranya Ibnu Mas'ud berkata, antatluba li akhika al-hajata fatuqda, yaitu kau bantu beri syafaat, kau bilang sama orang, tolong bantu si fulan. Kata Ibnu Mas'ud, akaluna lisuhad, sifat orang Yahudi suka makan hasil haram. Di antara tafsirannya kata Ibnu Mas'ud, antatluba li akhika al-hajah, kau ngomongin orang untuk beri bantuan kepada temanmu, kepada saudaramu. Fatuqda, kemudian akhirnya dibantu. Fayuhdi ilaika hadiah, kemudian orang ini kasih kau hadiah. Fatakbaluha minhu, kemudian kau terima. Berarti kau telah makan hasil yang buruk. Ini dalam tafsir Tabari. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr, dia datang kepada keluarganya, fa idza hadiyatun, tiba-tiba ada hadiah kepada sahabat ini, Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr. Maka dia bertanya kepada istrinya, "Ma hadza? Apa ini?" Qalu alladzi syafa'ta lahu. Mereka orang yang kasih yang kau telah beri syafaat kepadanya, dia kasih hadiah buat engkau. Ini hadiah dari orang tadi kau bantu. Kata Abu Mas'ud, akhrijuha, keluarkan hadiah ini, saya tidak mau terima. Ata'ajjalu ajra syafaati fid dunya, apakah saya ingin mendapatkan pahala syafaatku di dunia? Tidak, keluarkan. Saya ingin dapat di akhirat. Saya ingin dapat di akhirat ya. Demikian juga dari Masruq rahimahullah, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Masruq tabi'in. Bahwasanya dia memberi syafaat kepada seorang, keperluan dia ngomong dapat memenuhi keperluan orang lain, dia bantu. Kemudian diberi hadiah jariyah, diberikan budak wanita. Faqadiba Masruq ghadaban syadid, maka Masruq pun marah ketika dia bantu orang dikasih hadiah. Wa qala law alimtu annaka taf'alu hadza ma kallamtu fi hajatika. Kalau saya tahu kau bakalan kasih hadiah buat saya tidak akan ngomongin urusan keperluanmu ya. Wala ukallimu fima baqi min hajati. Kalau saya enggak mau bantu kau lagi, saya tidak mau ngomongin urusan keperluanmu. Sami'tu Ibnu Mas'udin yaqul, aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, man syafa'a syafa'atan liyarudda biha haqqan aw yarfa'a biha dzulman. Siapa yang memberi syafaat dalam rangka untuk mengembalikan hak orang lain, itu ada hak yang tidak diberikan dia bantu, ya. Aw yarfa'a biha dzulman, atau dia dizalimi agar dihilangkan kezalimannya, fa uhdiyalahu, kemudian dapat hadiah, fa qabila, kemudian diterima, fa huwa suhtun, maka ini adalah suhud, yaitu hasil yang haram. Maka dari sini sebagian ulama ada khilaf memang, sebagian ulama mengatakan ini pendapat yang lebih hati-hati. Kalau kita bantu orang sekedar ngomong, ini ngomong kasih tahu terus dapat hadiah enggak usah terima. Kita ajarkan kepada masyarakat enggak usah terima. Karena ini bantuan sama seperti kasih utang. Dia kemudian kita minta bunga, maka jangan ya. Demikian kalau kita bantu syafaat sama orang, kalau bisa kita tulus karena Allah, kalau dia mau kasih bantuan maka kita tidak usah terima karena khawatirnya terjerumus dalam riba. Tentunya ini masalah khilafiyah karena hadisnya sendiri diperselisihkan, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan. Kemudian yang mengatakan hadisnya hasan pun
ada berpendapat ya ini kalau dalam perkara wajib maka tidak boleh terima hadiah, tapi kalau kita bantu perkara yang mubah yang tidak wajib ya maka boleh terima hadiah. Cuma yang hati-hati, sebaiknya seorang kalau membantu orang lain ngomongin kemudian orang itu berterima kasih, kita enggak usah terima. Jadi lebih hati-hati agar pahala lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ketika kita bantu orang kita tidak benar-benar tidak berharap karena kita tidak mau dikasih gara-gara bantu orang lain. Apa kita cuma ngomongin orang, pahala di sisi Allah di akhirat lebih besar. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Allah taala alam bisawab.